Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan sertai kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Markus 3 ayat 34 hingga ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudara, memang ada beberapa ayat dalam Alkitab, kalau tidak dibaca dengan teliti atau keluar dari teks dan konteksnya, menimbulkan kesalahpahaman dan antipati dari orang-orang non-Kristen. Contohnya, di Matius 10 ayatnya yang 37, demikian bunyi firman Tuhan, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Atau seperti yang disebutkan dalam Lukas 9 ayat 59 hingga ayat 60. Pada waktu Tuhan Yesus memanggil seseorang untuk mengikuti Dia, orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Begitu juga dengan firman Tuhan yang disebutkan di atas, Markus 34 hingga 35. Dengan demikian, bagi orang yang belum percaya, mereka akan berpikir bahwa orang Kristen diharuskan melayani Tuhan Yesus lebih daripada kepada orang tua atau saudaranya. Oleh sebab itu, adalah penting bagi setiap murid Yesus dituntut untuk bisa menjelaskan setiap firman Tuhan yang ada dalam Alkitab dengan jelas. Seperti halnya dalam Markus 3 ayat 31 hingga ayatnya 35. Yang diawali dengan kedatangan keluarga Yesus untuk menjemputnya karena mereka mengira Dia tidak waras. Dalam konteks ini Yesus menggunakan situasi tersebut untuk mengajar bahwa ikatan sejati dengannya lebih dalam dari sekedar hubungan darah. Yesus tidak menolak Maria atau saudara-saudaranya secara pribadi. Karena dalam Yohanes 19 ayatnya ke-26 hingga 27, Ia bahkan mempercayakan Maria kepada murid yang dikasihnya ketika Dia disalib. Ini menunjukkan kasih dan tanggung jawab Yesus terhadap keluarganya. Firman lain seperti Efesus 6 ayat yang 1 hingga ayat yang ketiga dengan jelas mengajarkan agar anak-anak menghormati orang tua mereka. 1 Timotius 5 ayat 8 juga menegaskan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya disebut lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa ajaran Kristus tidak pernah menyuruh orang meninggalkan atau mengabaikan keluarga, tetapi untuk mengutamakan kehendak Allah. Jadi Markus 3 ayat 35 tidak berarti memutuskan hubungan dalam keluarga, tetapi mengundang semua orang, termasuk keluarga kita, untuk masuk dalam relasi yang lebih dalam, menjadi keluarga Allah melalui iman dan ketaatan. Ini justru menjadi undangan kasih dan bukan alasan untuk menjadi batu sandungan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman yang kami boleh dengar hari ini.
Ajar kami untuk selalu mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami semakin menyerupai Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.